Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrul Mukminin, saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UTS pengelolaan data terdistribusi. Oke, baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. 1. Jelaskan mengapa diterapkan pengelolaan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Jawabannya, karena untuk meningkatkan dan memperluas penggunaan komputer bagi pemakai. Pemakai diartikan sebagai orang yang pekerjaannya dibantu dengan komputer, misalnya akuntan, kepala toko, bank teller, manajer, atau staf kantor pusat. Pengolahan data terdistribusi memberi fasilitas logika, penyimpanan data, ataupun komputasi yang dibawa langsung ke lokasi pemakai. Ke lokasi pemakainya. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Menurunkan jumlah staf. Kerja menjadi kerja lebih efisien, kuasa dan tanggung jawab pemakai lebih besar. Yang kedua, perubahan yang teknis, yaitu pemakai mempunyai terminal yang lebih baik, data yang tersedia untuk digunakan lebih baik, kemudian akses sumber daya komputer yang jauh lebih banyak. Yang ketiga, perubahan yang mendasar pemakai berperan aktif dalam pengolahan data, yaitu dapat belajar membuat program, dapat membuat aplikasi tanpa harus menjadi pemrogram, dapat belajar menspesifikasikan dan membuat data yang mereka perlukan, kemudian bertanggung jawab atas data yang mereka pergunakan. Soal yang kedua, coba jelaskan beberapa risiko dalam pengelolaan data terdistribusi. 1. Penjadwalan. Seringkali harus menunggu, misalnya ada proses scanning saat akan melakukan suatu pekerjaan, sehingga membuat pekerjaan terganggu, karena proses tersebut memakan waktu. Yang kedua, disconnect, yaitu komputer breakdown atau jalurnya terputus. Yang ketiga, koneksi lambat, waktu respon dalam dialog antar terminal lama. Yang keempat, respon kadang-kadang tidak berguna atau kurang informasi. Yang kelima, jarangnya pengoperasian online atau hasil dalam bentuk batch, biasanya out of date. Yang ketiga, apakah tujuan utama perancangan database? Jawabannya, yang pertama, untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan informasi aplikasi. Yang kedua, untuk memudahkan dalam memahami struktur informasi. Yang ketiga, untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan seperti waktu respon, tampilan untuk mengguna, tempat penyimpanan. Yang keempat, apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi? Jawabannya, manfaat database terdistribusi yaitu meningkatkan keandalan dan ketersediaan, kemudian desentralisasi pengolahan data, kemudian pertumbuhan secara modular. Yang selanjutnya menurunkan biaya komunikasi data. Kemudian terakhir, response time yang lebih cepat untuk query-query tertentu atau yang hanya melibatkan data lokal. Kerugian database terdistribusi diantaranya: pertama, harga dan kompleksitas perangkat lunak tinggi, kemudian biaya overhead pemrosesan, kemudian resiko integritas data, yang terakhir response time lambat untuk query-query tertentu, yaitu yang melibatkan database tersebar. Kemudian soal yang terakhir yaitu nomor 5. Apa pemahaman dari replikasi data dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Nah, replikasi data adalah suatu teknik untuk melakukan salin atau copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Nah, replikasi data biasanya dilakukan pada saat memelihara data yang disimpan, membalas permintaan baca, dan menerapkan pembaruan. Sekian jawaban UTS pengelolaan data terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.